sampai nih di tokonya pemirsa. Wah, kita cari dulu. Halo, Mas Reza ya? Iya, betul. Oke, Dina. Halo, Dina. Apa kabar Mas Reza? Baik, sehat. Mas Reza ini aku sehat, sebagai General Manager dari Sari Sari, betul ya? Iya, betul. Oke, ini store-nya ya, salah satu store-nya ya Mas ya? Iya, salah satu store kita. Yang lokasinya ada di Sarina. Tuh, satu-satunya di Jakarta sih. Satu-satunya di Jakarta, yang Iya. pertama di Yang Jakarta. pertama, betul. Nggak tahu ke depannya gimana. Ya, oke. Ini begitu aku masuk, ada kesan tersendiri gitu. Aku sebagai istilahnya kalau aku mau beli atau mau belanja di sini, gitu. Iya. Begitu masuk tuh kayak apa ya? Ada konsep tersendiri kayaknya Mas Reza. Mungkin Ada. boleh dijelaskan. Ini apa sih yang pengen Lebih, maksudnya disampaikan? kerasa tradisional mungkin ya. Iya, kayak langsung di mana gitu. Mungkin ya karena Gimana? produknya sendiri itu kan kita kue jajan pasar ya, aneka kue jajan pasar tradisional Indonesia. Jadi kita juga secara display, secara penataan itu kita menyesuaikan. Jadi kalau misalkan dilihat gitu ya di baki-baki kita, semua bakinya itu kita alaskan daun. Dialasin Ya, daun, betul. iya ya. Jadi supaya lebih apa ya? Sebenarnya nggak cuma secara estetik bagus gitu ya, tetapi memang ada fungsinya juga ke kuenya juga lebih tahan lama, lebih wangi. Jadi memang itu yang kita pertahankan dan mungkin itu kali ya yang tadi kerasa kok Iya, beda gitu. Terus ada background musiknya juga musik-musik tradisional. Iya, musik-musik tradisional. Terus ini nggak sih Mas kayak pemilihan interiornya juga kayak serba kayu-kayu gitu. Iya, iya, Bukan iya. ya, emang mau Sengaja dipilih sih. secara Iya. Supaya bisa mendukung si visual tradisional itu ya. Oke, kita boleh sambil pelan-pelan Oh, boleh? ke sana ya Mas ya. Kita lihat. Iya, Ini boleh. kayaknya lagi jam rame nih. Iya lumayan, Reza. tapi nanti makin siang makin rame sih, Mbak. Makin siang makin rame. Nah kalau dilihat dari flow-nya itu biasanya paling rame itu hari apa sih Mas? Biasa sih Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu. Weekend sih mulai dari Jumat kayak hari Jumat ini dari udah hari mulai ini, rame. udah mulai rame. Sabtu Minggu sih peak hour-nya tuh dari pagi sampai siang tuh selalu rame sih. Bahkan aku sempet lihat di media sosial katanya sebelum buka itu bahkan orang tuh udah ngantri. Oh iya, bener. Bener ya? Jadi kalau apalagi Sabtu Minggu kan deket ke ini ya. Jadi kan kita lokasinya itu deket ke jalannya. Jadi orang tinggal turun Sudirman eskalator. lagi kan? Iya, Sudirman. Iya kan? Jadi banyak banget orang masuk aja gitu. Jadi mereka setelah olahraga, setelah Iya. ketemu sama teman-temannya, sekalian gitu turun ke bawah. Oh iya ya, hari Minggu ya. Betul, dan CFD, orang kesini pulangnya, bener betul. juga. Kita dari jam 9 pagi udah buka. Oh, oke. Iya. Mas Reza, ini kan istilahnya bisa dibilang usaha apa ya? Usaha keluarga gitu. Mas Reza Betul, adalah betul. generasi Ketiga. ketiga. Iya. Kita sambil jalan ya Mas ya? Boleh. Ini kan Mas Reza ini kan generasi ketiga. Betul. Apa sih Mas Reza kalau boleh tahu udah megang sari-sari ini dari tahun berapa? Saya sebetulnya semenjak dari kuliah sih. Ketika kuliah saya 2012 saya udah mulai bantu-bantu. Cuman benar ya belum benar-benar 100% belum, tapi udah mulai bantu-bantu lah gitu. Jadi Berarti kan udah lumayan panjang ya, udah 10 tahunan. lumayan sih. Meskipun udah. dari 55 tahun gitu kan, mungkin Mas Reza tidak merasakan pada saat dirintis apa segala macam, tapi 10 tahun terakhir pasti ada tantangannya tersendiri dong, Ya, betul. istilahnya. Gimana nih Mas cara menghadapi, mungkin boleh di-mention dulu tantangannya apa? Salah satunya adalah yang pasti pandemi 2019, Betul. 2020, 2021, 2022 lah Ya, sampai saat ya. ini, dan tantangan-tantangan lainnya. Itu tantangan yang paling terasa sih betul ya saat pandemi, karena kita sendiri sebagai pengusaha kuliner, terutama kue jajan pasar gitu ya, itu marketnya tuh nggak hanya eceran. Kita tuh ada yang namanya pesanan, snack box, catering, terus ya untuk acara rapat, dan semuanya itu kan ketika pandemi kita tahu sendiri ya, Berhenti ya semua berhenti gitu ya, rapat segala macam semuanya nggak ada gitu, nggak boleh, bahkan kita juga dilarang gitu kan keluar. Jadi kita benar-benar hanya mengandalkan eceran, dan itu sangat-sangat berdampak sih menurut kita gitu ya. Dan bisa dibilang sekitar 50% tuh bisa 50%. Tapi 50% dibandingkan dengan istilahnya usaha kuliner lain sudah cukup apa ya istilahnya. Kalau yang lain nih kalau bisa dibilang kan ada banyak yang langsung tutup. Ya betul. Dan kebanyakan kalau kita lihat kuliner yang lain itu cara menghadapinya adalah dengan bergeser ke digital. Apakah dari usahanya Mas Reza ini, usaha keluarganya Mas Reza ini juga melakukan hal yang sama atau tidak? Sebetulnya kalau misalnya kita secara digital sayang sekali tidak bisa, karena pertama kue kita itu tidak kuat gitu ya. Iya. Dalam satu hari itu udah nggak bisa dijual, untuk kemudian hari itu nggak bisa, karena menggunakan bahan-bahan yang sangat-sangat rentan gitu ya. Iya. Dan nggak pakai pengawet?
Betul, nggak pakai pengawet. Cuman ya untuk online sih sebetulnya ada ya jasa-jasa online seperti GrabFood, GoFood segala macam gitu ya. Itu sering sekali banyak driver-driver yang menjadi customer gitu maksudnya. Ya Ada dari aja customer, orang pesan betul. secara online gitu ya. Ya dia bikin listnya terus nanti diambilkan sama driver karena mungkin mereka takut keluar segala Iya, macam. benar. Ya tapi ya itu sangat-sangat challenging sih di masa-masa pandemi. Tapi kalau dari manajemen sendiri memang tidak ada kayak istilahnya kerjasama atau memang bikin website sendiri untuk online tuh memang karena karakter dari produknya sendiri memang Betul, tidak belum ada sih. mungkin, Cuman mungkin salah satu yang menjadi milestone kita di digital ya, di dunia digital ya salah satu yang bikin sosial media aja sih. bikin sosial Iya, media. itu aja menurut kita tuh sangat-sangat berpengaruh gitu ya ke bisnis. Karena selama ini sebelum tahun 2020 kita belum pernah bikin sosial media gitu. Mas, ini kan memang jajanannya istilahnya jenisnya aneh-aneh banyak, dan kalau aku lihat setauku nih bahan-bahannya pun juga bermacam-macam. Ada yang agak tricky mungkin seperti santan, kemudian tepung. Nah, ini salah satu tantangannya adalah istilahnya menjaga kualitas makanannya, baik kualitas secara memang fresh dan juga gimana caranya supaya tetap awet gitu. Betul. Saya secara maksimal di store tetap bisa tetap awet. Ini gimana caranya, Mas? Sebetulnya kalau misalkan quality control ya, Iya. itu kan seperti quality controlnya itu selalu kita jaga setiap hari. Pertama dari si supplier sendiri itu ke kita selalu memberikan contoh setiap hari. Jadi dari contoh-contoh kue itu gitu, kayak semua sih, kayak misalkan kue lapis ke tape itu mereka ngasih satu contoh untuk kita sebagai manajemen untuk dites kualitas rasanya. Kalau misalkan si kualitas rasanya kurang baik gitu ya, kurang sesuai, itu hari itu kita nggak akan jual. Dan kalau misalkan ternyata udah terlanjur di display gitu ya, dan ternyata kita baru belakangan tahu, itu akan langsung kita tarik gitu. Oke. Biasanya apa sih, Mas, problemnya? Biasanya sih karena terutama yang di Jakarta ya, karena kita ada pengiriman gitu ya dari Bandung ke Jakarta, itu jadi asem kuenya karena mengandung, itu tuh. ya betul-betul kayak yang mengandung santan segala macam gitu ya. Jadi itu sebuah tantangan baru juga gitu buat Iya. kita. Oh, ini masalah baru yang dulunya belum ada karena semua kue kita tuh dikirim dari Bandung ke Jakarta. Dan dari pengrajin ya? Dari pengrajin langsung, dan pengrajinnya Memang itu handmade istilahnya. betul handmade, dan pengrajinnya itu asli gitu ya. Misalkan ada jojorong Banten, itu benar-benar orang Banten yang bikin gitu. Jadi bukan orang yang cuman tahu rasa, tapi dia tahu sejarahnya, dia tumbuh bersama si produk itu. Dan punya sense of belonging tersendiri juga istilahnya. Betul. Kebanggaan tersendiri juga Iya. terhadap masing-masing produk yang bikin, yang akhirnya dijual di store ini gitu ya. Ya betul. Nah, ini Mas Reza sendiri nih kalau melihat secara pribadi gitu, secara personal, gimana sih cara usaha keluarga ini bertahan selama 55 tahun dengan segala tantangan yang terjadi selama 55 tahun terakhir? Ya sebetulnya yang saya salut gitu ya, dari kita generasi ketiga, jadi generasi pertama itu kan kakek saya, Benar. generasi kedua itu ayah saya, dan generasi tiga tuh saya dan adik-adik saya ada 2. Nah, kita tuh bener-bener salut sih sama konsistensi dari mereka gitu ya. Termasuk ibu saya juga yang mensupport ayah saya gitu dalam day to day operasional. Dan konsistensi itu menurut saya sangat-sangat sulit untuk dipertahankan dan menjadi challenge tersendiri untuk kita generasi baru gitu ya. Dan menjadi inspirasi sih in a way, karena menurut saya 55 tahun dagang apapun, usaha apapun bisa konsisten selama itu sangat-sangat luar biasa gitu. Dan Jadi gak cuma konsisten, bahkan berkembang gitu. Ya, Dari yang betul. awalnya gerobak betul sampai sekarang betul. akhirnya bisa buka toko di Sarinah di Jakarta, di salah satu jalan arteri, jalan utama di Jakarta. Ya itu benar-benar menjadi inspirasi kita utama sih. Ya. Oke. Mas, ini kita ngomongin produk ya. Dari tadi aku sebenarnya udah ngiler sih pemirsa. Ngeliatin jajanan-jajanan. aja. Dan kalau aku sebagai angkatan aku kelahiran tahun 93 tuh kayak mengenang masa lalu juga. Ini jajanan zaman dulu gitu kan. Dulu pernah makan ini nih gitu ya. Gitu, dan udah nggak pernah ketemu lagi, tapi di sini ada gitu. Salah satunya ini mungkin yang aku lihat agak jarang adalah apa namanya nih, Mas? Jojorong ya, pelita. Jojorang Ya. dari Banten. Dari Banten, Pelita. betul. Oke, ini katanya jadi cukup spesial karena kenapa nih, Mas? Jadi sebetulnya ini boleh dibuka aja Boleh kalau misalnya. buka ya. Jadi kalau misalkan kuenya sendiri sih mungkin banyak yang kue mirip ya, karena dia tuh bahan dasarnya santan dan bawahnya itu ada gula merahnya. Oh, oke, aku coba diangkat. Boleh biar ya. kelihatan ya.
Oh iya iya. Ya dalamnya buah anggur dan ada ininya juga, sujinya juga. Nah, cuman yang menjadi menarik dan masih dipertahankan dan menurut saya ini sangat jarang gitu ya, di kue ini terutama pelita. Itu si takirnya. Takir atau Oh, ini namanya takir? betul, takirnya itu dia punya pinggangnya nih. Oh. Kayak kuping gitu kan. Iya. Nah, jadi sebenarnya ini bukan nggak sengaja gitu ya, ini tuh sengaja supaya mudah untuk makannya. Jadi si dua pinggang ini ditarik dan langsung dimasukin ke mulut gitu. Santannya keluar sih Bang. Betul. Mungkin karena itu zaman dulu orang jarang ngeliat pakai sendok plastik ini kan. Unik ya pemirsa. Ayo keluarga Banten mana? Ini makanannya. Katanya udah jarang banget bahkan. Betul, sudah jarang banget. Apalagi pengrajin Banten asli yang tahu cara ini dan masih mempertahankan karena bikin kayak gini nggak gampang, susah banget. Agak ini ya, jadi unik. Jadi kayak istilahnya bukan cuma soal usaha dan istilahnya mengambil keuntungan saja, tapi juga nilai-nilai tradisinya juga tetap tersampaikan di sini. Apakah memang itu yang ingin disampaikan dari Mas Reza dan juga keluarga? Betul sih. Jadi memang itu value dari betul, usaha. value dari usahanya dan memang akan selalu kita pertahankan sampai kapan. Oke. Menarik sekali pemirsa. Ini pembicaraannya, kita akan lanjut dulu, namun kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Invest Time Location.